Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marfatak. Hadratul Mukarramin Jami' Ahli Silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahsuriyah Laya Wabil Husus Syekhuna wa Mursyiduna wa Rabbi Arwahina Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghawasif Allahumma sholli ala qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul Mukarramin, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita semua melakukan kesukaannya, melakukan apa yang disukai olehnya, disukai oleh kekasihnya, yakni manakiban. Sabda pengersabah, manakiban itu adalah raudhah, taman surga. Di mana saja tempat diadakan manakiban, maka tempat itu menjadi taman surga. Karena yang duduk di tempat itu telah bersama dengan pemilik surga. Tidak ada cara untuk membersamakan kita dengan pemilik surga kecuali dengan talqin zikir. Zikir itu masukkan, talqin zikir itu masukkan kalimat thayyibah, masukkan kalimat taqwa, masukkan satu namanya, yang dimana satu namanya ini menghimpun semua nama. Bersamanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bersamanya bersama dengan pemilik surga, maka dimanapun kita berada saat ini, 23 tempat yang berbeda, maka 23 tempat itu saat ini, detik ini juga tengah menjadi taman surga. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pada bulan Rabiul Tsani, pengersabah memberikan dalam kitab karangan beliau yang sangat fenomenal, yakni kitab Fadhailus Suhur, mengartikan huruf ro pada bulan Rabiul Tsani sebagai roin. Jadi bulan Rabiul Tsani terdiri dari 10 huruf, yaitu ro, ya pertama, ba, ya pertama, ain, alif pertama, lam, ta, alif kedua, nun, dan ya kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tabaruk, mencoba untuk mendengarkan, mencoba untuk mendapatkan keberkahan melalui tabaruk huruf ro dalam bulan Rabiul Tsani. Huruf ro adalah roin, yakni kotoran. Pengersabah menyampaikan, roin merupakan tirai yang menjadi penghalang antara hati hamba dan yang dihambakannya. Hal ini disebabkan karena masih mendominasinya kumpulan nafsu dan kokohnya kezaliman jasmani dalam jiwanya, yang mana ia terhalang dari cahaya rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Lebih lanjut lagi, pengersabah mengutip hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innal quluba la tasduqu ala kama yasdiqul abihil hadidu waji'auha zikrullah. Artinya sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan yang mengkilapkannya adalah zikrullah. Apa yang diperoleh jasad bergantung atas apa yang diperoleh hati. Kalau seandainya jasad tidak pernah mencari dan berbuat untuk memperoleh sesuatu, maka kondisi hati pun seperti itu. Di antara perolehan hati yang membuatnya mengkarat atau menjadikan kotor adalah sifat bakhil atau kikir. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minallah, qaribum minan nar. Wajahilu sakhiyul ahabbu ilallah min abidin bakhil. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah. Artinya, bakhil itu menyebabkan jauh dari Allah. Lalu ba'idu minan nas,
jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minanar, orang pelit itu dekat dengan neraka. Sedangkan seorang bodoh yang murah hati, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min abidin bakhil, daripada seorang abid yang bakhil, pelit. Hadis ini dari Tirmizi dari Abu Hurairah. Kemudian juga yang dapat mengotori hati adalah sifat rakus atau tamak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru fa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi fihi minal azabi ay yu'ammarullahu basirum bima ya'malun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya kamu mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun lagi, padahal sekali-kali itu tidak akan menjauhkannya dari siksa bila diberi panjang umur, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-harisul ladzi yatlubul al-maksabata minal ghairi hilliha, rawahu Tabrani dari Wa'ilah. Artinya orang yang tamak itu adalah orang yang mencari perolehan dengan tanpa melihat kehalalannya. Kemudian juga yang dapat mengotori hati itu adalah angan-angan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, zarhum ya'kulu wa yatamata'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu di dunia ini makan dan bersenang-senang dan didalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran surah Al-Hijr ayat ketiga. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amalah. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia belaka. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi baik adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-6. Dan juga pengarang sahabat juga menyampaikan, selain itu, yang dapat mengotori hati dan dapat mengkaratkan hati itu banyak sekali. Antara lain adalah sombong, syahwat, bakhil, goflah, pikirannya kotor, hati yang kotor. Dan itulah yang dapat mengotori hati kita. Jadi demikianlah yang saya bacakan dari bulan Rabiul Tsani yang disampaikan oleh pengarang sahabat. Kita mulai dengan pembahasan tentang roin, kotoran hati itu. Kita mulai dari pertanyaan, apa itu kotoran hati? Sebagaimana tadi disampaikan oleh pengarang sahabat bahwa kotoran hati itu adalah sesuatu yang mengotori hati, yang membuat hati kita itu berkarat, yang membuat hati kita itu sakit. Semakin banyak kotoran hati itu, maka semakin sakit hati kita. Contohnya tidak usah kotoran hati. Contoh simpelnya badan kita saja, jasad kita saja, kalau terlalu banyak berinteraksi dengan yang kotor-kotor, pasti akan sakit. Makan makanan yang kotor. Kan kita kalau diajarkan dari kecil, kalau makan itu cuci tangan terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Agar kotoran-kotoran yang pernah kita pegang, yang berasal dari benda-benda yang kita pegang sebelumnya, itu bersih. Jadi ketika kita mengambil makanan, makanan itu kita konsumsi dalam keadaan bersih. Agar apa? Agar jasad kita sehat. Beda cerita lagi, kalau misalnya tangan kita kotor, memakan makanan yang bersih, maka makanan itu akan terbawa kotor. Atau makanannya yang kotor, makanannya basi, busuk, kan itu semakin basi makanan itu, maka kotorannya juga kan semakin banyak, bakterinya yang tidak baik semakin banyak. Dan kalau itu kita konsumsi, maka akan berikan dampak yang tidak baik dalam jasad kita. Bisa jadi sakit perut, keracunan makanan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Hati pun demikian. Semakin banyak kotoran hati kita ini, semakin sakit hati kita. Kita akan semakin mudah sakit hati, semakin mudah tersinggung,
akan menjadi seorang yang jauh dari kebahagiaan yang kekal dan abadi. Karena apa? Karena kotoran hati. Jadi apa itu kotoran hati? Ya sesuatu yang mengotori hati. Kotoran yang datang dari luar diri kita, masuk ke dalam hati kita, dan mengotori yang awalnya bersih. Kan, kullu mauludin yuladu alal fitro. Segala manusia itu yang ada di muka bumi ini, maupun di orang Amerika, orang Jerman, orang Swedia, orang Indonesia, orang Ciomas, orang Ciceri, orang Cicomre, itu lahir dalam keadaan bersih, hatinya bersih gitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, mulai ia menemukan hal-hal, melihat hal-hal yang baru, melihat hal yang buruk, hal yang tidak baik. Disitulah mulailah muncul kotoran hati. Makanya tadi Pangersaba menyampaikan di dalam bulan Hijriah dalam Nimi Sufi yang baru saja tadi saya bacakan, Pangersaba menyampaikan apa yang diperoleh oleh hati itu karena apa yang diperoleh jasad. Kenapa? Apa yang dilihat oleh jasad, maka itulah yang diterima oleh hati. Jika jasad kita melihat hal yang tidak baik, dalam artian lebih spesifik lagi, sesuatu yang tidak diridhoi, sesuatu yang dilanggar oleh syariat. Jasad kita melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat, maka itu akan menjadi kotoran hati. Nah, dari mana datangnya kotoran hati? Dari tadi. Dari mata, ya. Makanya ada tulisan dari Abah Jagat, itu dari manakah datangnya noda kesucian jiwa. Noda yang mengotori kesucian jiwa. Dari mata, dari lisan, dari telinga, dari jasad kita. Itulah, makanya hati-hati. Harus menjaga jasad agar terjaga hatinya. Tidak bisa nih kita sok-sokan tentang petenteng. Saya mau udah talqin zikir. Jadi saya bisa berbuat maksiat. Walaupun saya bermaksiat, tapi hati saya selalu ingat kepada Allah. Tidak seperti itu. Pangersaba tidak mengajarkan seperti itu. Pangersaba mengajarkan kita untuk menjaga jasad kita agar selalu baik. Tujuannya apa? Agar hati kita baik. Tidak, bahkan ya dalam qori saja, dalam artian pembacaan Quran saja, Pangersaba pernah menekankan i'robul lisan. I'rob lisan itu, lisan ini, mulut ini yang terdengar oleh orang lain itu harus bagus itu bacaannya agar enak didengar oleh orang lain. Jadi Pangersaba memberikan contoh bahwa yang zohir pun harus terlihat baik agar hati kita juga ikut baik. Mata kita harus kita pergunakan sesuai dengan syariat. Kalau tidak, maka akan mengotori hati. Nah, datang ke kotoran hati. Telinga. Oke, contoh dari telinga. Kita mendengar hal-hal yang kurang baik. Dengan mensengajakan diri kita kepo terhadap urusan orang lain. Mendengarkan orang lain bergibah. Mengomongkan, kita ikutan nih. Mendengarkan. Dengan mensengajakan kepo urusan orang lain. Itu kan Pangersaba Anu memberikan pengajaran kepada Abah Aus, jangan suka kepo dengan urusan orang lain. Nah, kita suka pengen tahu dari telinga nih, ingin mensengajakan diri kita untuk mendengarkan perkataan yang tidak baik. Masuk ke telinga kita, jadi kotoran hati, kotor hati kita. Dari lisan kita nih, keluar caci maki, umpatan, ya, perkataan-perkataan yang buruk, cacian, kebencian, ujaran kebencian kepada orang lain. Maka setiap kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik itu, saat itu juga kita sedang mengotori hati kita. Kotor hati kita. Atau tangan kita nih, mau berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Berbuat yang dilanggar oleh syariat, jasad kita tidak sholat saja. Ya, dengan sengaja kita meninggalkan sholat. Maka perbuatan itu mengotori hati lagi. Akan kotor hati kita. Itu. Dari mana datangnya? Ya dari jasad kita. Tadi Pangersaba sudah menyampaikan apa yang diperoleh oleh hati itu karena yang diperoleh jasad. Makanya gerbang masuknya kotoran hati itu ada di mata, di telinga. Semua peragaan kita, jasad kita, itulah tempat datangnya pintu gerbang datangnya kotoran hati. Dan itu dibawa kendali siapa? Dibawa kendali kita juga. Kita mengendalikannya. Jadi bagaimana caranya agar kita mampu menjaga gerbang ini agar tertutup dari yang tidak baik gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara membersihkannya? Pangersaba tadi sudah memberikan penjelasan, bahkan pernah mengutip salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqala wa siqalatul zikrullah. Setiap segala sesuatu itu ada alat yang untuk membersihkannya.
Dan alat untuk membersihkan hati adalah zikrullah, zikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Sabda pengarsa Aba Anom di dalam kitab Miftahul Sudur mengutip hadis Nabi SAW, lau ja'a qailul la ilaha illallah. Kalau datang seorang yang ahli mengucapkan la ilaha illallah, bikul bir arbi dzunubah, dosanya itu sepenuh langit dan bumi. Bayangin, dosanya datang ya, tapi dia ahli la ilaha illallah, maka Allah mengampuni dosanya. Itu hadis Nabi. Ada dalam kitab Miftahul Sudur pasal pertama. Tibayani mahiyatun nafi wal isbat, pembahasan tentang zikir kalimat nafi dan isbat. Pada pengucapan kalimat la ilaha illallah itu, pengarsa Aba Anom menyampaikan dalam hadis Nabi, walaupun dosanya sebesar langit, sepenuh bumi, dengan kalimat la ilaha illallah akan dihapuskan dosanya. Bahkan sudah sering sekali pengarsa Aba Anom menyampaikan, satu kali zikir la ilaha illallah mampu membersihkan 4.000 dosa besar. Jadi kotoran hati itu bersih, mengkilap hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Karena fungsi zikir itu ada 3. Sabda pengarsa Aba Anom kepada Aba Os tahun 70. Ya, untuk membersihkan dari perbuatan dosa. Yang kedua, untuk menghentikan kita dari perbuatan dosa. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari berbuat dosa. Jadi kita sudah dibersihkan oleh kalimat la ilallah, dihentikan diri kita dari perbuatan dosa oleh kalimat la ilaha illallah, dibentengi diri kita dari perbuatan dosa oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya, saya sudah talqin, saya sudah mengamalkan zikir, tapi kenapa saya masih berbuat dosa? Jadi ada yang datang kepada pengarsa Abah gitu. Tertulis, terdokumentasikan juga dalam buku Kanzul Aras jilid 2. Datang kepada Abah Aos. Abah, saya sudah zikir, tapi kenapa ya saya masih suka berbuat dosa? Pengarsa Abah menyampaikan, bagus atuh. Sekarang jadi tahu di mana saat berbuat dosa, di mana saat berbuat taat. Kita mah tidak akan baik kalau tidak jelek dulu. Yang langsung baik hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, zikir kalimat la ilaha illallah ini mampu membentengi kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Amalkan sebanyak-banyaknya dengan kualitas dan kuantitasnya. Jadi kalau sudah ditalkin, sudah mengamalkan zikir, tapi masih juga berbuat dosa, masih juga sering mendapatkan kotoran hati, maka kita harus merefleksi lagi, berarti ada yang salah nih dari tata cara zikir kita. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Aba Aos atau belum? Kan apakah sudah dengan biwudu'in tamim? Apakah wudhu kita sudah sempurna? Zohir wa batinan. Wudhu zohir sempurna itu dengan mengikuti kaifiat pengarsa Aba. Apakah wudhu kita sudah seperti wudhu Aba Aos? Itu aja dulu pertama. Apakah wudhu kita sudah seperti wudhu Aba Aos? Yang kedua, bidorbin syadidin. Oke, wudhu kita sudah seperti Aba Aos. Apakah pengamalan kita dengan pukulan yang keras? Ya, dengan la ilaha illallah. Dengan kencang. Atau hanya leto la ilaha illallah. Dipertanyakan itu. Karena sabda Aba Aos, semakin keras zikir itu bagaikan kita mengetuk kerasnya batu dengan palu. Jadi kalau zikir jaharnya lemah, suaranya tidak dengan pukulan yang keras, seperti menghancurkan batu, tapi dengan tangan lemas, tidak ada tenaga. Tapi kalau dengan pukulan yang keras, itu bagaikan batu itu kita hancurkan pakai paku, lalu pakai martil, dihajar, duk, 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 duk. Semakin kencang pukulannya, semakin keras, semakin hancur lebur dosa yang ada dalam diri kita. Maka dicek kaifiat zikir kita seperti Aba Aos belum, ya, dari gerakannya. Apakah ketika kita, bahkan nih pengarsa menekankan, ketika tiga tarikan pertama la ilaha illallah yang pertama itu ya, kan ada, kita kan sebelum zikir 3 kali dulu dengan nada yang pelan, la ilaha illallah. Sabda pengarsa Abah, usahakan 3 yang pertama ini harus teresap oleh diri kita, dirasakan itu melewati rangkaian latifah yang ada dalam diri kita. Bahkan manakiban yang kemarin terbaru pengarsa menyampaikan, ketika kita menarik kalimat la, itu tuh kita menarik dari langit paling bawah sampai ke Lauhul Mahfuz. Cuma tidak terlihat saja. Jadi harus serius 3 pertama ini. Dan ketika sudah cepat, nadanya juga harus ikut pengarsa Abah.
Sudah banyak sekarang di internet, di YouTube tersebar irama zikir jahar pangersa abaus itu penting. Harus diperhatikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan di Manaqib Pusat ini beberapa kali pengersa abah itu ketika zikir jahar memimpin secara zohir secara langsung. Dan itu terbagi atas 3 bagian, 3 step. Agak pelan, cepat, baru cepat sekali. Jadi setelah illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru mulai meningkat tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai cepat. Tapi dengan nadanya yang keras, suaranya yang jelas. Itu harus diperhatikan. Ya sekarang sudah bisa dicari lah, searching di YouTube, irama zikir jahar Aba Aus. Itu harus diikuti itu. Karena nanti akan berdampak kepada diri kita. Karena penting kaifiat itu, tata cara zikir, agar kita tahu bagaimana pengersa abah menuntun kita semua. Ya, jadi bagaimana cara membersihkannya? Ya zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan harus diperhatikan pergerakannya harus seperti pergerakan dicontohin Aba Aus, irama zikirnya irama dari Aba Aus, dan jangan lupa harus diiringi dengan zikir khafi. La ilaha illallah, itu la ilaha illallah, itu harus diiringi itu zikir jahar, zikir khafi, karena kita qadiriyah dan naqsyabandiyah juga. Jadi ya, dan juga tidak lupa, oke, saya sudah talqin, wudhu saya sudah ikut seperti Aba Aus, irama zikir saya juga sudah seperti Aba Aus, kenapa masih berbuat dosa? Terakhir ya, dan apakah jumlahnya sudah banyak? Nah, jangan-jangan hanya 3 kali zikirnya. Jangan-jangan 165 zikirnya. 165 itu ibaratkan kita makan nasi, makan tapi cuma nasi putih saja. Enak makan cuma nasi putih? Nggak enak. Masih lapar, dikit makannya. Ya, jadi rumusnya semakin kotor hati kita, maka harus semakin banyak makannya, kan gitu ya. Ya biasa orang tua kalau anak-anaknya sakit, pasti disuruh diusahakan banyak makan. Apalagi lemas, itu harus banyak makan itu. Rajin makannya, walaupun nggak enak, dipaksakan. Ya, jadi orang sakit itu, kalau dikasih makan makanan enak pun suka nggak betah kadang. Suka dimuntahin, kadang nggak habis. Tapi dia harus makan, harus memaksakan dirinya untuk makan. Agar apa? Agar badannya punya energi dan sehat kembali. Jadi ciri dia sudah sehat, dia jadi nafsu makan. Nah, begitu juga dengan hati kita. Semakin sakit hati kita, semakin nggak betah nih kita zikir tuh. Jadi kalau kita zikir masih suka ngeluh, suka aduh nih zikir lama banget. Ini kok 165 nggak beres-beres ya. Ini imam nih nggak pakai otak nih, zikirnya 1000. Udah tahu saya gini. Berarti itu masih sakit tuh hati itu. Masih sakit hati itu, harus diobati itu. Harus diobati, bahaya. Berarti kotoran hatinya masih banyak. Penyakit hatinya juga masih banyak. Harus berbanyak. Kalau sudah enak zikirnya, ya udah enak. Nah, berarti udah mulai sehat tuh. Kondisinya udah mulai sehat, udah mulai menikmati, udah mulai manakiban udah terasa enak. Khotaman kok enak rasanya. Ya itu kan ibaratkan jasad, kalau lagi makan makanan jasad yang sehat, makan makanan enak kan gitu. Ya, makan apa saja dimakan. Tapi kalau sakit kan banyak yang nggak bisa makan. Susah buat makan, nafsu makan mengurang. Tapi kalau sudah, wah zikir jaharnya banyak, hatinya sehat, itu sama kebaikan juga akan berdampak. Makanya pertanyaan terakhir, apa dampaknya? Dampaknya apa? Nah, kalau hatinya kotor, akan berdampak terhadap kebahagiaan hidupnya. Kalau hatinya kotor, akan menghasilkan penyakit hati. Penyakit itu, hati itu akan banyak. Apa? Iri, dengki, membenci, itu penyakit hati. Dan semua ini, penyakit hati inilah yang membuat hidup tidak bahagia. Ya, kan hidup nggak bahagia. Kalau iri sama orang, hidup nggak bahagia. Tidak merasa cukup, nggak bahagia. Selalu benci kepada orang, tidak bahagia. Karena dari mana? Kotoran hati. Tidak bahagia hidup, dampaknya itu. Mukanya selalu cemberut, ya, tidak mau senyum, pelit. Itu tidak bahagia hidupnya. Tapi kalau bersih, apa dampaknya? Hidupnya bahagia. Makanya para wali Allah itu hatinya bersih. Karena hatinya bersih dijamin oleh Allah hidupnya bahagia, tidak pernah galau. Makanya di Quran kan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka, walahum yahzanun,
dan mereka tidak pernah merasa sedih hati. Kenapa? Ya bersih hatinya, tidak ada penyakit. Karena hatinya tidak ada penyakit, hatinya sehat, hatinya bahagia. Pangersa Abah selalu bahagia. Saking melimpahnya kebahagiaan energi positif yang dimiliki oleh Abah Aus, itu mampu terasa oleh orang-orang yang berada di dekat beliau. Itu saking luar biasanya. Makanya tidak sedikit ikhwan yang datang kepada Abah Aus, punya masalah yang luar biasa banyak, ya, punya masalah hidup, problematika kehidupan, tapi datang hanya mencium tangan Abah Aus, melihat Abah Aus saja, itu tiba-tiba bahagia itu, pelong gitu. Padahal ya masalah hidupnya masih ada lah. Cuma setidaknya dia masih merasa kebahagiaan, bahagia ketemu Abah Aus. Karena ya tadi energi positif Abah Aus itu sangat luar biasa banyak. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khiyarukum minkum man zakirukum billahi ru'yatuhu." Carilah di antara kalian yang membuat kalian ingat kepada Allah ketika engkau melihatnya. Nah, kita melihat Abah Aus kan langsung wah teringat kepada Allah. Yang awalnya badung juga kalau di depan Abah Aus nunduk, jadi sopan. Dan kedua, Nabi SAW bersabda, "Waraqabakum fil akhirati amaluhu wa zada fi ilmikum mantikuhu." Dengan perkataannya, dengan perkataannya mampu menambah ilmu kalian. Nah, sabda-sabda nasihat Pangarsa Abah Aus itu membuat murid-muridnya menjadi cerdas. Membuat kita jadi murid yang cerdas. Bukan murid yang pintar. Kalau pintar mah sabda Pangarsa Abah minta minum tolak angin, orang pintar. Jadi orang yang cerdas. Dan yang terakhir, waraqabakum fil akhirati amaluhu. Dengan melihat amalnya membuat kamu itu bersemangat untuk melakukan amal untuk akhirat. Melihat Abah Aus luar biasa. Waktu melihat Abah Aus sholat itu tenang banget. Jadi kita terpicu untuk amalia lagi. Makanya di Sinarasa, apalagi malam sebelum manakib, itu luar biasa. Ya, jam 2 saja sudah ramai orang zikir. Coba. Di tempat lain jam 2 orang pada tidur, masih pada istirahat. Di Sinarasa, karena energi barokah karomanya Abah Aus, semua orang dimampukan, dibisakan untuk amaliyah. Itu luar biasa. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apa itu kotoran hati tadi? Ya tadi sesuatu yang mengotori hati yang datangnya dari jasad kita, dari apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang terucap oleh lisan kita, apa yang terdengar oleh telinga kita, apa yang diamalkan oleh diri kita. Itulah datangnya kotoran hati. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Apa dampaknya? Dampaknya tadi pada kebahagiaan kehidupan kita. Jika kotoran hati kita masih banyak, maka hidup kita masih akan susah untuk bahagia. Tidak, yang penting tenang. Ketenangan hati itu sangat berpengaruh terhadap kotoran hati itu. Hati kotor, hidupnya tidak tenang. Banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu membuat kita tidak tenang. Orang mencuri kan perbuatan buruk, tidak tenang hatinya. Karena jadi kotoran. Gitu. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya, berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amalan kita kesucian jiwa. Barakati wa karamati Syekhuna Muslim Rabbuna Syekh Muhammad Abdul Basit sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.